sampai kulit kita ini terkelupas Pak, selama 2 minggu. Kulit terkelupas selama 2 minggu? Sambalnya tidak ada cabenya, itu mereka bilang setengah mati kita. Mereka menganggap bahwa sholat itu hanya Jumat saja Pak. Oh, Jumat saja. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adam History, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di podcast kita Perjuangan Para Ulama. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu dari ustadz yang sudah berjuang menyebarkan agama Islam bukan hanya di tempatnya saja, tetapi hingga seantero Indonesia. Inilah dia Al-Ustadz Cefi Ahmad, luar biasa. Pak Ustadz, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah pada kesempatan podcast kali ini Pak Ustadz Cefi bisa sama-sama untuk berbagi sharing tentang perjuangan dakwahnya yang katanya sudah sampai mana dakwah yang dilakukan? Baik, saya pada tahun 2024 atau Ustadz maaf, coba perkenalkan terlebih dahulu karena mungkin netizen belum tahu siapa Al Ustadz ini, dari mana asalnya, nanti baru cerita ke perjuangannya kemana aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Sahabat sekalian, saya Cefi Ahmad Sofiullah, utusan Dai Kementerian Agama yang sengaja diutus ke berbagai wilayah 3T, terdalam, terluar, dan tertinggal. Pada tahun 2024 saya diutus dari Kementerian Agama Pusat melalui Dirjen Penerangan Agama Islam sendirian ke Sulawesi Utara. Dari Cianjur? Iya. Dari Cianjur ke Sulawesi Utara. Saya dari Cianjur, ditugaskan di Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa Utara, lebih tepatnya lagi di Kepulauan Kinabuhutan. Itu jauh? Sangat jauh Pak, apalagi pakai sandal Pak. Pakai sendal? Iya, apalagi tidak pakai pesawat, itu pasti sangat jauh. Sangat jauh ya. Oh, jadi konsepnya itu memang dakwahnya itu 3T ya? Dai 3T. Oh, Dai 3T. Ya. Apa tadi 3T? Terdalam, terluar, tertinggal. Tertinggal. Ini terdalamnya kenapa Sulawesi apa tadi? Utara ya? Sulut. Utara. Ya, Sulawesi Utara itu tempat itu memang sangat terdalam ya? Memang di Sulawesi Utara, tepatnya di Kepulauan Kinabuhutan, akses listrik terutama itu hanya bisa disuplai dari jam 5:30 pagi sampai jam 5:30 pagi lagi. Maghrib. Dari jam 5:30 maghrib sampai jam 5:30 pagi Pak. Oh. Jadi hanya di malam saja. Tidak full 24 jam. Mungkin karena keterbatasan distributor listrik. Mungkin karena karena itu adalah kepulauan kecil di mana akses listrik mungkin sulit untuk dijangkau. Makanya saya bersyukur sekali tinggal di Cianjur, di Jawa Barat, yang dimana segala halnya mudah, aksesnya mudah. Beda halnya dengan mereka saudara kita yang tinggal di daerah-daerah terdalam, tertinggal, dan terluar. Oh, jadi terdalam itu karena memang daerahnya sangat terdalam ya, di dalam lagi. Iya kali, mungkin. Tapi pada saat itu masyarakatnya memang banyak, atau cuman ada beberapa keluarga saja yang tinggal di sana? Nah, untuk masyarakat di sana kurang lebih satu desa itu
ada 500 kakak, Pak. Oh, Itu 500 satu kakak. kepulauan, itu satu desa. Itu pemekaran dari Pulau Talise. Asalnya Talise dan Kinabuhutan itu satu desa, kemudian dimekarkan, dan kemudian Kinabuhutan jadi desa tersendiri. Di Oh, sana desa itu disebutnya hukum tua, Pak. hukum tua ya. Ya, hukum Ada istilah tua berbeda ya. istilahnya. Desa itu adalah hukum tua. Terus kalau itu jadi terdalam karena memang ada di kepulauan terpencil ya. Iya, Kalau terluar karena memang luar dari kota. Pemerintah juga mungkin tidak banyak mengakses ke iya. sana. Kalau apa tadi terakhirnya? Terdepan. Ter bukan. Kan tadi terdalam, terluar dan tertinggal ya. Iya, Tertinggal karena akses listriknya yang ya, kurang. semua Nah, akses. pas pengalaman Ustadz Cepi pada saat ke sana seperti apa? Mungkin awal-awal pas waktu datang ke sana seperti apa penyambutannya atau apakah ada culture shock kayak kaget kok di sini seperti ini dan seperti apa? Baik. Dan alhamdulillah itu ada pengalaman yang berharga untuk saya. Pada awalnya saya berpikir ingin memberikan pemahaman tentang kitab-kitab yang besar. Katakanlah Fathul Mu'in dengan hasyiahnya I'anatul Thalibin untuk pendalaman mereka-mereka secara fikihnya. Dan di bidang akidahnya pun kita memikirkan hal itu. Tapi kenyataannya adalah bahwa sesungguhnya yang mereka butuhkan ini buku Iqra, Pak. Oh, Abata saja hakho itu. Jadi di mana mereka ini mohon maaf ini secara umum memang buta aksara Arab. Hanya saja mereka menguasai atau menghafal beberapa doa. Seperti halnya doa kamilin yang agak panjang, itu mereka hafal dan fasih melafalkannya. oh. Tapi saya dapat informasi dibisikin sama orang sana, sama ketua DKM, Ustadz jangan sangka dia itu buta aksara, Ustadz. Nah, jadi mungkin sebelumnya itu ada guru agama di sana yang menetap, kemudian mereka diajarkan doa-doa, dan kemudian mereka sampai hafal itu, Pak. Oh, seperti Dan itu. ketika kita berdoa itu sangat khas sekali, di mana di sana itu ada istilah arwahan. Jadi setiap bulan kita bilang di Jawa itu ruah ya, sebelum Ramadan, itu di Sya'ban, 15 Sya'ban itu dimulai dari masjid, dan masjid hanya satu, Pak. Satu Ya, desa, hanya satu masjid. satu-satunya masjid. Makanya ketika awal tarawih itu seperti mau Sholat mau Id sholat ya, Id. banyak kan. Jadi tumpah ruah di sana di satu titik, itu bagusnya. Adalah doa-doa mereka sangat hafal sekali, orang tua yang ada pada waktu itu. Hanya saja mereka buta aksara. Oh iya, berarti memang belum bisa membaca, hanya hafal karena diajarkan aja Dia gitu ya. hafal Hafalannya saja. tulisan, hafal cangkem kalau kita bilang Seperti itu. bahasa Indonesia. Tapi Bahasa pas Sunda waktu ke sana berarti dakwah yang dilakukan oleh Ustadz itu seperti apa? Apakah langsung mengajarkan Iqra atau langsung seperti apa programnya itu, Ya. prosesnya? Pada waktu itu saya membuat skema untuk terlebih dahulu pendekatan persuasif dan menggali informasi terkait yang dibutuhkan untuk mereka. Jadi kita mencari informasi dengan bermusyawarah dan dengan berbincang-bincang, ngobrol, kemudian kita dapatkan informasi lalu kita olah menjadi program. Jadi apa yang diprogramkan kita tidak terlepas dari kebutuhan yang dibutuhkan mereka itu. Oh, seperti itu ya. Jadi
melihat bagaimana situasi terlebih dahulu Ya, situasi di sana, peta di sana seperti apa. Orang tua saya bilang ketika kamu keluar, kamu jangan sampai miskin data, jangan sampai buta peta seperti itu. Dan hal yang paling pertama yang diminta oleh orang-orang sekitar adalah terkait sholat dan yang berkaitan dengan sholat tersebut. Makanya saya membuat program ma'anis sholah. Jadi makna-makna di dalam sholat yang dibacakan itu bagaimana begitu. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, di sana sangat banyak sekali pesan-pesan penting di mana orang-orang sebelum semuanya mengetahui. Oh gitu ya. Jadi memang yang pertama diajarkan itu program itu adalah sholat ya. Adalah sholat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Karena itu intinya mungkin ya Ustaz ya. Yeah. Ada kultur shock gak pas waktu di sana? Seperti, wah ini kaget, apa yang ada di sana yang tidak ada di kita gitu. Oh, kalau yang shock untuk saya bukan tentang orangnya, tapi tentang cuaca di sana. Oh, cuacanya. Emang seperti apa cuacanya? Sampai kulit kita ini terkelupas selama 2 minggu. Kulit terkelupas selama 2 minggu? Kita ini terkelupas di sana? Kenapa emang? Selama 2 minggu, mungkin penyesuaian. Oh, penyesuaian. Jadi mataharinya tahu bahwa saya adalah tamu. Begitu, Pak. Oh, jadi hanya orang-orang yang baru datang itu yang terkelupas kulitnya? Mungkin seperti itu. Tapi kalau masyarakat di sana? Kalau masyarakat di sana sudah biasa. Sudah biasa. Mereka guyonannya seperti ini, Pak. Kalaupun kita naik haji kemudian wukuf di Padang Arafah, kayaknya biasa-biasa aja. Begitu. Oh, jadi terkelupas itu karena cuacanya yang begitu panas? Karena terik matahari yang panas, mataharinya ada 2. Ada 2. Satu matahari, kedua pantulan dari air di bantuan dari sinar matahari pantulan dari panas sinar matahari dari air. Dari air ya. Karena ketika dilihat dari kejauhan, pulau tersebut hampir sejajar dengan air, Pak, dari kejauhan itu. Iya. Sangat kecil sekali dibanding pulau-pulau yang ada di sebelahnya. Berarti harus nyebrang dulu ya? Nyebrang selama 45 menit. 45 menit. Atau 1 jam kurang lebih. Oh, luar biasa ya. Jadi culture shock itu tentang cuacanya. Itu sangat ekstrim hingga kulit itu bisa terkelupas ya. Untuk yang baru datang mungkin ya penyelesaian. Kalau misalkan orang sana memang sudah terbiasa dengan cuacanya, jadi tidak terjadi apa-apa. Lalu ada culture shock apa? Ataupun ada adat istiadat nggak yang mungkin berbeda atau dibilang aneh yang ditemukan sama Ustadz Cepi pada saat dakwah di sana? Baik. Hal yang berbeda di kita di Cianjur khususnya adalah tentang makanan, Pak. Makanan. Nah, jadi orang sana sama cabai itu sangat bergantung. Bergantung. Sangat tergantung pada cabai. Mereka bilang rica. Nah, ketika makanan tidak ada ricanya, tidak ada sambalnya, tidak ada cabenya, itu mereka bilang setengah mati kita. Nah, artinya ketergantungan terhadap cabai itu sangat sekali kental di mereka. Kemudian yang paling aneh itu bahwa kita memakan pisang goreng itu dengan sambal, Pak. Di sana? Iya. Dan itu terkenal di kota Manado, di daerah sekitar Sulawesi Utara itu terkenal. Jadi itu menurut kita kan aneh. Kok masa makanan manis dicocolnya sama sambal. Nah, itu. Jadi memang mungkin mereka itu penikmat makanan dengan cabai ya. Jadi kalau misalkan tidak ada cabai tidak nikmat. Berarti selama makan di sana gimana? Masakannya? Nah, kalau masakan enggak bermasalah sih, Pak. Kalau masakan kita mengikuti. Meskipun memang secara level pedasnya di sana lebih
lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Iya. Oh, jadi dari segi makanan memang mungkin di Sulawesi Utara itu sangat identik dengan pedas ya, dengan Iya. masakan-masakan yang spicy, yang pedas. Jadi itu yang mungkin kultur yang aneh tetapi tidak ada di kita. Iya, Lalu iya, ada Pak. lagi nggak? Atau ada hal yang berkesan pada saat dakwah di sana apa kira-kira Ustaz? Hal yang paling berkesan adalah bahwa eh, ketua DKM di sana itu eh, beliau bercerita tentang kehidupannya. Bahwa Ustadz, saya sekian puluh tahun bermaksiat, menjauhi Allah, melanggar setiap yang diharamkannya. Kemudian kira-kira umur saya 20 tahun, padahal saya maksiat itu 40 tahun. Kira-kira Allah itu akan menghilangkan dosa saya. Nah, itu. Jadi Salat saya bertanya gimana? gitu ya. Iya, salat saya gimana? Kalaupun sebelumnya saya tidak sholat selama beberapa puluh tahun, kemudian misalkan umur saya hanya tinggal 10 tahun, terus gimana Ustadz? Gitu. Ah, gitu. Dan kemudian ada hal yang unik lagi, Ustadz, sholat Jumat itu sunnah toh? Ah, Itu, wah saya, ini bagaimana? Sunnah bilangnya. Tapi kita memang pendekatan dan tidak langsung memfatwakan, kita diarahkan dulu. Jadi tidak langsung ke inti pembahasan. Kita bikin beberapa analogi, perbandingan, dan untuk supaya mereka paham. paham. Begitu. Berarti tapi di sana mayoritas Muslim. Di sana Muslim, hanya saja 40% itu mu'alaf. Oh, Itu 40%-nya. ketika waktu dulunya itu mungkin adalah tempat persinggahan pulau tersebut, dan lama kemudian jadi pemukiman. Sepertinya seperti itu, Pak. Itu justru Kinabuhutan itu yang secara database bahwa Sulawesi Utara itu 30% Muslim, di Pulau Kinabuhutan itu semuanya beragama Muslim. Oh, Muslim Nah, semuanya. hanya 40% itu mu'alaf. Nah, Seperti itu ya. Tapi untuk di sana, apakah semangat untuk mempelajari agamanya tinggi atau mungkin seperti biasa-biasa aja seperti kita? Nah, tantangan di sana karena mungkin di kepulauan itu memang dimanjakan dengan ikan yang tumpah ruah, Oh, ikan yang sangat kaya sekali. iya. Di mana mereka secara mindset, pola pikirnya, daripada sekolah tinggi lama kemudian tidak menghasilkan, mending tangkap ikan. Oh, seperti itu Jadi ya. kebanyakannya secara umum masih berpola pikir seperti itu dan menanggalkan terkait pendidikan. Pendidikan. Meskipun tidak semuanya, hanya secara umum mereka masih berpola pikir seperti demikian. Luar biasa. Kalau tingkat keamanan di sana seperti apa? Nah, kalau keamanan di kepulauan itu dijamin tidak akan ada pencuri, Pak. Kenapa? Karena kan kalaupun mencuri itu harus melewati perahu, Pak. Oh Iya. Iya, iya. Jadi di sana itu motor, kendaraan itu disimpan di luar bersama kuncinya. Oh, Iya. saking amannya. Kambing tidak ada kandangnya. Tidak ada Iya. kandangnya. Terus motor itu Iya. dia luar biasa-biasa Iya, aja. iya, di luar disimpan di luar. Dikarenakan apa? Karena memang Ya karena memang akses ke sana kan perlu perahu. perahu ya. Kalaupun ada orang yang yang memiliki niat untuk mencuri, sangat sulit sekali dan sangat berbahaya. Iya ya. Oh, jadi Iya. seperti itu ya. Jadi mungkin si maling juga akan kesulitan. Iya, sulit. Bahayanya lebih besar. Dan akan pasti ketahuan. Kecuali mungkin ada iseng-iseng dari pemuda sana bawa-bawa kambing atau nyembelih kambing, tapi tidak ada secara apa yang saya dapatkan dari informasi terkait keamanan dari dari
Bapak Kepala Desa di sana. Itu berapa lama Ustadz Cepi ini berdakwah di Saya sana? ditugaskan, di-SK-kan dari Penais itu 1 bulan. 1 bulan. Nah, mengingat kalau musim puasa itu kan tingkat kesadaran keagamannya itu meningkat. Ya Pak meningkat Jaja, ya kalau bulan Ramadan. Dan yang saya senang itu karena satu masjid, jadi satu titik kumpul untuk beribadah, makanya sholat itu sangat ramai sekali. Ya itu ya, berarti itu yang membedakan mungkin ya kan, kalau misalkan di tempat kita masjid ke masjid itu begitu dekat ya, sehingga terkadang orang-orang ini tidak berkumpul dalam satu masjid. Satu masjid. Kalau di sana bisa berkumpul satu desa ya. Satu desa, satu masjid. Dan ketika ada yang membangun musola kecil, itu sangat dilarang. Sangat dilarang sama masyarakat. Oh, luar biasa ya. Jadi mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah mungkin ya. Jadi supaya tidak terjadi masjid-masjid diror, lebih baik tidak diizinkan ya, supaya tidak terpecah. Jadi berkumpul semua dalam satu masjid di desa tersebut. Wah, ini luar biasa ya, mungkin harus kita contoh juga ya. Karena kebanyakan kita juga karena terlalu banyak masjid juga akhirnya susah untuk berkumpul, susah untuk berjamaah bersama-sama. Berarti tingkat gotong royong di sana tinggi ya? Wah, untuk gotong royong jangan ditanyakan, Pak. Mereka membangun masjid itu adalah masjid yang sangat mewah. Sangat mewah? Sangat mewah. Standar dengan masjid-masjid di perkotaan. Oh, seperti itu ya. Bahkan mereka membangun masjid itu betul-betul swadaya. Artinya setiap masing-masing dari penduduk Kinabu Hutan, meskipun ada di Maluku, meskipun ada di Jakarta, mereka selalu memberikan selalu mendonasikan tidak lupa terhadap kampung halamannya. Dan para pemudanya pun berbahu membahu membawa material, membawa pasir, membawa semen, dan membawa seluruh material itu dengan cuma-cuma, Pak. Oh, tanpa dibayar ya? Tanpa dibayar. Oh, luar biasa. Meskipun secara akses itu hanya menggunakan perahu kecil. Oh, ya. Jadi itu memang salah satu poin plus ketika satu masjid ya. Jadi semuanya sama-sama untuk membangun masjid tersebut. Gotong royong, nilai sosialnya di sana masih tinggi ya. Masih tinggi. Kan kalau kita kan bikin masjid lama banget ya. Oh, iya. Lama, terus kita donasinya harus di jalan juga, dan banyak sekali hal-hal yang mungkin berbeda di sini dan di sana. Jadi banyak sekali yang mungkin Ustadz Cepi ini dapatkan ketika di sana ya, yang perlu kita contoh. Tapi ada gak hal yang bikin gak enak Ustadz Cepi pada saat berdakwah di sana? Artinya membuat, aduh kok gini? Kalau hal yang gak enak, kalau secara umum semuanya itu sangat welcome terhadap Kementerian Agama. Jadi sangat cinta terhadap NKRI, dan ketika saya diutus atas nama Kementerian Agama, mereka sangat welcome. Hanya saja yang menjadi tidak enak itu hanya cuaca, Pak. Cuaca. Jadi mereka berguyon, Ustadz, di sini cuaca hanya 2. 1 panas, 2 panas sekali. Nah, itu yang menjadi tantangan saya. Karena air di sana pun kan masih semi air laut, Pak. Jadi airnya tidak segar. Tidak segar ya kan di laut ya. Dan saya itu kata Pak Kepala Desa, kenapa Ustadz sering mandi? Zuhur mandi, asar mandi, maghrib isya mandi gitu. Oh, mungkin Ustadz panas gitu. Sampai saya tidur itu di bawah ranjang. Saking panasnya. Bukan di ranjangnya, tapi di bawahnya lagi, di bawah ranjang. Nah, itu saking mungkin penyesuaian suhu di sana itu betul-betul panas menurut saya. Oh, seperti itu ya. Kemarin tinggal di sana di mana?
Di sana kita tinggal di rumah kepala desa. Oh, kepala desa. Luar biasa ya Ustadz. Mungkin memang tantangan terbesarnya adalah cuacanya. Kayaknya saya juga di sana gak kuat ya. Ya, Tapi alhamdulillah kalau orang sana mungkin karena sudah terbiasa, akhirnya ya biasa-biasa saja. Aduh, Ustadz sangat menarik sekali ya pengalaman berdakwah di sana selama 1 bulan yang mungkin ini bisa menjadi contoh juga untuk kita semuanya sebagai netizen. Betapa kita itu harus bersyukur dimanapun kita dengan cuaca yang kita miliki, dengan finansial, dengan segala sumber daya yang kita miliki hari ini. Mungkin hari ini kita bisa full mendapatkan akses listrik 24 jam, berbeda dengan di sana hanya setengah hari saja, hanya pada malam hari saja, tetapi mereka tetap bisa bersyukur ya. Tapi kalau daya jual belinya gimana? Apakah mahal untuk barang-barang atau seperti apa? Tentu untuk kebutuhan sehari-hari ada sedikit nilai lebih mahal ya, karena secara alat transportasi kan mereka harus memakai perahu dan itu berbayar kalau tidak salah 30.000 40.000. Nah, jadi warung-warung kecil yang ada di sana itu secara harga memang lebih tinggi daripada biasanya. Kemudian akses ke ya namanya itu ke pelabuhan, di sana taksi itu perahu angkutan itu cuma hanya ada 3 Pak. Oh, 3 saja. Jadi kalaupun ingin berangkat itu pada saling menunggu. Oh iya. Karena tidak mungkin satu orang diangkut ke sana. Iya. Jadi harus ada mungkin 10 orang dulu, dicatat dulu gitu sebelumnya baru berangkat. Kalau tidak salah itu seminggu itu hanya 2 kali. Oh, ada pemberangkatannya. Ada jadwalnya juga ya. Seminggu 2 kali. Nah, kemudian saya keingat itu bahwa pada waktu itu mereka menganggap bahwa sholat itu hanya Jumat saja, Pak. Oh, hanya Jumat saja. Artinya mereka ini kan ke pasar, ke sana, ke pelabuhan itu setiap hari Kamis. Nah, besoknya itu kan Jumat. Kan seperti itu. Jadi tandanya itu mereka setelah ke pasar pasti besoknya itu salat gitu. Oh, gitu ya. Suatu hari ada orang yang berangkat itu hari Senin. Nah, kemudian besoknya kan Selasa. Dia ke masjid. Oh, kok nggak ada orang gitu. Nah, itu. Saking. Jadi pada dulunya itu potretnya seperti itu. Oh, jadi menghitungnya itu ke pelabuhan gitu ya. Ke pelabuhan besoknya sholat pada hari Kamis biasanya begitu. Kemudian ada hal yang paling unik lagi bahwa puasa ini dijalankan selama 3 hari. Oh. Gitu. Jadi cukup dengan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ini tantangan para nelayan di bulan puasa ini sangat luar biasa ini.